Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nanda Naraini dengan NIM 2560201016. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas mandiri pada stase perencanaan. Pada stase pertama dilakukan perencanaan kebutuhan obat tuberkulosis paru kategori 1 menggunakan OAT KDT untuk pasien anak dengan berat badan 38-54 kg. Jumlah pasien diperkirakan sebanyak 100 kasus per bulan dan perencanaan dilakukan untuk satu siklus pengobatan yang terdiri dari tahap intensif dan tahap lanjutan. Pada tahap intensif, pasien mendapatkan terapi selama 56 hari dengan dosis 30 tablet per hari, sehingga total kebutuhan tablet per hari adalah 56 hari dikali 3 tablet, yaitu sebanyak 168 tablet. Karena satu blister berisi 28 tablet, maka kebutuhan per pasien adalah 6 blister. Pada tahap lanjutan, terapi diberikan 3 kali seminggu selama 16 minggu atau setara dengan 48 hari pemberian obat dengan dosis 3 tablet setiap kali minum, maka total kebutuhan adalah 144 tablet atau setara dengan 6 blister per pasien untuk 100 pasien. Tahap intensif membutuhkan 100 paket, tahap lanjutan membutuhkan 100 paket, sehingga total kebutuhan adalah 200 paket OAT KDT untuk satu siklus pengobatan. Untuk perencanaan triwulan atau 3 bulan, jika 1 bulan terdapat 100 pasien, maka dalam 3 bulan terdapat 300 pasien, sehingga total kebutuhan menjadi 300 paket untuk masing-masing tahap. Selanjutnya yaitu penyimpanan obat. Pada stase kedua dilakukan penerimaan dan penyimpanan sediaan farmasi berdasarkan dokumen penerimaan barang. Pada obat golongan narkotika seperti petidin HCl memerlukan penanganan khusus. Penandaan yang digunakan adalah label narkotika disimpan di suhu ruang 30 derajat Celcius di lemari khusus. Amlodipin besilat 5 mg dan amlodipin besilat 10 mg harus diberi penandaan obat lasa. Pada bivalen OPV disimpan pada suhu dingin minus 20 derajat Celcius. Bila disimpan di suhu 2-8 derajat Celcius, vaksin stabil selama 6 bulan dan diberi label obat keras. Pada lembar kerja kedua, setiap obat yang masuk dicatat dalam kartu stok, termasuk nama obat yaitu clopidin, kekuatan sediaan 50 mg per mili, isi 10 ampul 2 mili, nomor batch 0602441, tanggal penerimaan 06/10/2025, tujuan dari PT KFTD dengan kadaluarsa April 2025. Hal ini bertujuan untuk memantau ketersediaan dan mencegah kekosongan stok. Selanjutnya, dilakukan pengajian resep atas nama pasien Tuan Herman. Berdasarkan hasil pengajian, pasien tidak memiliki riwayat alergi. Seluruh komponen dalam resep telah lengkap dan sesuai. Pada tahap verifikasi akhir, diperoleh hasil bahwa semua data pada resep sudah benar. Proses telaah resep telah dilakukan secara lengkap. Untuk proses klarifikasi dan konfirmasi dilakukan pada tanggal 9 April 2026 pukul 10.00. Kegiatan ini dilakukan oleh petugas peracik dan atau petugas farmasi. Dengan dilakukan pengajian, verifikasi, serta klarifikasi resep, maka dapat dipastikan bahwa obat yang diberikan kepada pasien sudah sesuai, aman, dan tepat. Berikutnya adalah lembar surat terima obat pada pasien. Pada lembar ini tercantum beberapa obat beserta aturan pakainya, yaitu yang pertama ISDN 10 mg, tabletnya diminum sebelum makan, pagi, siang, dan malam dengan jumlahnya obat 30 tablet. Clopidogrel 75 mg, tablet diminum setelah makan pagi dengan jumlahnya 10 tablet. Aspirin 100 mg tablet diminum setelah makan siang dengan jumlahnya 10 tablet. Bisoprolol 2,5 mg tablet diminum setelah makan pagi dengan jumlah 10 tablet. Simvastatin 10 mg tablet diminum setelah makan malam dengan jumlah 10 tablet. Ramipril 10 mg tablet diminum setelah makan malam dengan jumlah 10 tablet. Lembar ini digunakan sebagai bukti penyerahan obat kepada pasien sekaligus sebagai panduan aturan pakai obat agar terapi yang diberikan dapat berjalan dengan tepat dan optimal. Berikut ini adalah surat pesanan kebutuhan obat. Pada stase penyaluran, formulir kelengkapan surat pasien kebutuhan obat semuanya sudah lengkap atau ada dengan pustaka yang merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017.
Selanjutnya, berdasarkan formulir kesesuaian surat pesanan kebutuhan obat, terdapat 2 obat yang dinyatakan tidak sesuai, tidak rasional, dan tidak dilayani, yaitu drospirenon dan ciproteron. Hal ini dikarenakan kedua obat tersebut tidak sesuai dengan kewenangan praktik bidan, serta tidak termasuk dalam standar pelayanan kebidanan. Penilaian ini mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017. Selanjutnya, dilakukan penarikan obat di Apotek Maju Jaya. Berdasarkan surat dari distributor yang terlampir, terdapat 2 obat yang dilakukan penarikan, yaitu yang pertama Ramagesik Drops termasuk dalam kelas 1 dengan alasan dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Yang kedua itu ada Ramukos sirup 60 ml juga termasuk dalam kelas 1 dengan alasan yang sama, yaitu berisiko merusak ginjal. Selanjutnya terdapat berita acara serah terima dengan nomor 001 BA Rekal AMJ 4 2026 yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2026 bertempatan di Apotek Maju Jaya. Dalam berita acara tersebut dinyatakan pihak pertama telah menyerahkan obat kepada pihak kedua dan pihak kedua telah menerima obat dari pihak pertama berupa yang pertama itu ada Ramagesik Drops dengan nomor faktur MPD 102-7362999, tanggal faktur 1 Januari 2025, nomor batch GKL 192891436A1 sebanyak 3 botol, Ramokos Cough Syrup 60 ml dengan nomor faktur MPD 102-736222999, tanggal faktur 1 Januari 2025, nomor batch DTL 0428910337A1 sebanyak 5 botol. Penarikan dilakukan pada tanggal 24 Maret 2026 sesuai dengan nomor dokumen yang tertera. Selanjutnya dilakukan pencatatan pada kartu stok. Data yang tercatat antara lain yang pertama itu ada nama perbekalan farmasi, yaitu Ramagesik Drops. Selanjutnya bentuk kemasannya itu botol dengan isi kemasan 15 ml. Tanggal transaksinya itu 24 Maret 2026. Nomor dokumennya itu DOB 60631900013. Sumber atau tujuannya itu PT Rama Emerald. Nomor batchnya itu GKL 1928916-436A1 dengan tanggal kedaluarsanya Februari 2026. Untuk jumlah penerimaan sebanyak 10 botol, jumlah pengeluarannya 7 botol. Sehingga sisa stok adalah 3 botol. Pada tahap pemusnahan obat, terdapat beberapa sediaan farmasi yang diusulkan untuk dimusnahkan karena tidak memenuhi syarat untuk digunakan. Yang pertama itu ada tablet Azithromycin 500 mg dilakukan pemusnahan karena kondisi fisik tablet berbentik. Pemusnahan dilakukan dengan cara dihancurkan, kemudian dicampur dengan bahan limbah sehingga tidak dapat digunakan kembali. Yang kedua itu ada Amlodipine 10 mg diusulkan untuk dimusnahkan karena blister rusak. Cara pemusnahan dilakukan dengan dihancurkan dan dicampur dengan bahan limbah agar tidak dapat digunakan kembali. Sedangkan Dextromethorphan, Tramadol, dan trihexylphenidil dimusnahkan karena telah melewati tanggal kadaluarsa atau expired date. Pemusnahannya itu dilakukan secara terpisah dari obat lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak dapat digunakan kembali. Selanjutnya, terdapat berita acara pemusnahan obat kadaluarsa atau rusak. Berita acara ini dibuat pada hari Senin tanggal 6 dan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016. Pelaksanaan pemusnahan dilakukan di halaman belakang apotek. Berita acara pemusnahan dibuat sebanyak 4 rangkap yang didistribusikan kepada Kepala Balai BPOM, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, serta sebagai arsip apotek. Pembuatan berita acara ini bertujuan untuk sebagai bukti bahwa pemusnahan obat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada lampiran berita acara pemusnahan obat tercantum daftar obat yang dimusnahkan beserta jumlah dan alasan pemusnahannya.
yaitu yang pertama ada azithromycin 500 mg tablet sebanyak 100 tablet dimusnahkan karena kondisi tablet berbintik. Yang kedua itu ada dextromethorphan tablet sebanyak 20 tablet dimusnahkan karena telah melewati tanggal kadaluarsa expired date. Yang ketiga itu ada amlodipine 10 mg tablet sebanyak 30 tablet dimusnahkan karena blister rusak. Yang keempat itu ada tramadol 50 tablet sebanyak 16 tablet dimusnahkan karena expired date. Dan yang terakhir itu ada trihexylphenidil tablet sebanyak 4 tablet dimusnahkan karena expired date. Sekian tugas yang saya presentasikan. Apabila ada kesalahan dalam mengucapkan kata, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.